Oke, Screen. silakan Bu Nurhaimah membaca dua ayat Al-Quran saja, Bu Nurhaimah. Jangan yang ayat pendek ya, Bu ya. Ini belum share screen kan, Bu? Belum, Ibu. Hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا مهجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا أحسن مقيلا صدق الله العظيم. Sudah, Bu. Oke, silakan dilanjutkan dengan menulis dua ayat dari Al-Fatihah bagian tengah, Bu. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah, terima kasih Bu Nurhaimah. Sudah, Sudah, Bu, Bu. sudah. Ya. Silakan selanjutnya simulasi P5 PPRA, Bu. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang P5, tema gaya hidup berkelanjutan, topik alam mendidik kreatif, proyek profil, pemanfaatan daun untuk ekoprint. Proyek penguatan pelajar Pancasila dan profil pelajar Pancasila, rahmatan lil alamin, nilai pelajar rahmatan lil alamin, berkeadaban, ta'adub, toleransi, tasamuh. Subnilai profil pelajar rahmatan lil alamin, saleh sosial, berbudaya dan peduli lingkungan. Apa itu sampah organik dan anorganik? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan hayati. Sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, manusia, contoh dedaunan kering, ranting pohon, kulit sayuran, dan lain-lain.
Sementara sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan yang tidak mudah terurai, seperti sampah plastik, kaca, logam, botol, dan lain-lain. Nah, anak-anak, ini adalah contoh sampah organik dan sampah anorganik. Jadi, di sebelah sini kiri ada sampah organik. Ini ada daun kering, ada batok kelapa. Ini contoh sampah organik dan sampah anorganik. Di sini ada botol bekas, ya, botol minuman dan lain-lain. Jadi di sini Ibu akan menayangkan video tentang praktik pengolahan daun ekoprint melalui daun kering, sampah organik. Bu Nurhaimah, Ya, Bu. iya silahkan lanjut. Ya, guru membagi 3 kelompok, yaitu menyiapkan kain atau tas berwarna putih, daun, bunga yang basah atau yang kering, palu, batu, atau plastik. Kemudian, ini adalah contoh hasil karyanya. Kita buat caranya tadi seperti yang ada di video. Kesimpulannya, sampah organik seperti sisa makanan dan daunan memiliki kemampuan untuk terurai dengan cepat di tanah melalui proses mikroorganisme tanah yang memecah materi organik menjadi kompos. Sementara sampah anorganik seperti plastik, kaca, logam, dan bahan kimia memiliki waktu yang cukup lama terurai, sehingga eh, terdapat bahan yang sangat degradasi alami bertahan di tanah selama puluhan tahun. Baik, terima kasih. Itulah tadi contoh P5 PPR Akta. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya silahkan presentasi proposal PTK-nya, Bu. Sertifikatnya mana? Ya, Bu. Sebentar, nih, kalian gitu. Bisa, bisa. Bukan bisa, kenapa kakak bukan? Ini mana dia di sini? Apa namanya? Astagfirullahaladzim. Bu, bentar ya, Bu. Ayo, Bu Nurhaimah, waktu terus Iya, Bu. berjalan. Iya, Bu. Proposal penelitian tindakan kelas. Udah di-share kan? Itu kelima. Bu, kelihatan, Bu. Iya, silahkan lanjut. Proses proposal penelitian tindakan kelas, penerapan metode make a match terhadap pemahaman siswa pada materi Asmaul Husna siswa kelas 4 SD Negeri 053969 Mancang. Latar belakang masalah.
Metode pembelajaran jenis beragam yang masing-masing menunjukkan kelemahan dan kelebihan. Metode mix and match adalah metode pembelajaran yang menggunakan pasangan dari sebuah kartu. Baik, setiap siswa mendapatkan kartu dalam bentuk soal dan jawaban, kemudian mencari pasangan yang sesuai dengan tujuan untuk menyelesaikan pertanyaan dan melemparkan pertanyaan kepada pasangan lain, dan siswa dituntut secara aktif memacu belajar aktif, kemudian meningkatkan rasa kerjasama antar teman. Cuma menghilangkannya. Rumusan masalah. Apakah dengan menggunakan metode make a match meningkatkan hasil belajar PAI pada materi Asmaul Husna siswa SD Negeri 053969 Mancang? Apakah metode make a match dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa pada materi Asmaul Husna kelas 4 SD 053969 Mancang? Bagaimana aktivitas guru dalam meningkatkan pengetahuan PAI siswa pada materi Asmaul Husna siswa kelas 4 SD Negeri 053969 Mancang? Tujuan penelitian, penggunaan metode make a match dapat meningkatkan hasil belajar PAI pada materi Asmaul Husna. Aktivitas belajar siswa dalam menggunakan metode make a match pada materi Asmaul Husna kelas 4 SD 053969 Mancang. Aktivitas guru dalam meningkatkan pengetahuan PAI siswa pada materi Asmaul Husna kelas 4 SD Negeri 053969 Mancang dengan menggunakan metode make a match. Manfaat penelitian bagi guru, meningkatkan strategi pembelajaran akan memberikan informasi terhadap efektivitas metode make a match dalam mengajarkan materi Asmaul Husna. Bagi siswa, mengidentifikasi cara yang efektif untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi Asmaul Husna sehingga siswa dapat belajar dan dengan menyenangkan. Bagi sekolah, memberikan data yang berguna untuk evaluasi dan mengembangkan kurikulum sekolah, khususnya dalam konteks pengajaran materi Asmaul Husna, mendukung upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah melalui penerapan metode yang terbukti efektif. Landasan teori, strategi pembelajaran make a match merupakan satu strategi pembelajaran yang mampu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam kelas, dikembangkan pembelajaran yang bernuansa menyenangkan. Sekolah dasar dapat menggunakan model ini untuk pembelajaran, sebab sesuai dengan karakter peserta didik sekolah dasar. Eliza dan Taufina 2020. Langkah-langkah metode make a match, guru menyampaikan materi, peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Guru membagikan kartu pertanyaan kepada kelompok A dan B. Guru meminta semua anggota untuk mencari pasangan yang di kelompok yang sesuai yang mencari pasangan di kelompok. Mereka sudah menemukan pasangan masing-masing. Guru meminta melaporkan kepadanya. Jika waktu habis, mereka harus diberitahu waktu sudah habis. Guru memanggil satu pasangan untuk presentasi. Terakhir, guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan pertanyaan. Pengertian pemahaman siswa. Pemahaman siswa adalah kemampuan siswa dalam memahami dan menafsirkan, menerangkan pengetahuan yang diterima. Pemahaman ini mencakup berbagai aspek kognitif dan afektif, mempengaruhi cara siswa menyerap menggunakan informasi. Asmaul Husna adalah nama-nama indah dan nama-nama mulia, nama-nama Allah yang baik, yang mencerminkan sifat-sifat Tuhan yang agung dan sempurna. Jenis penelitian ada 4, yaitu perencanaan, planning, tindakan, pengamatan, observing, refleksi atau reflection. Variabel penelitian, variabel bebas X, yaitu metode make a match. Sedangkan variabel Y-nya yaitu pemahaman siswa, yaitu kemampuan yang diperoleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang
bahkan ingin diteliti sering juga disebut dengan universe. Anggota populasi dapat benda hidup maupun benda mati, manusia di mana sifatnya pada dapat diukur dan diamati. Penelitian ini seluruhnya siswa-siswi kelas 4 SD Negeri 053969 Mancang. Adapun untuk pengambilan sampel dilakukan dengan cara random, sampling, atau undian, sehingga setiap siswa memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah siswa-siswi kelas 4 SD Negeri 053969 Mancang. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah dengan mengadakan pretest dan posttest, mengukur hasil belajar siswa dalam peningkatan pemahaman terhadap materi, observasi, dokumentasi untuk mengetahui siswa belajar, aktivitas dalam kegiatan belajar mengajar, dan wawancara untuk memperkuat data yang diperlukan. Baik, Bu. Telah selesai presentasi saya, Bu. Bu, Oke, terima kasih Bu Nuraima. Jadi terkait dengan proposal yang Bu Nurhaima sudah kerjakan, ya. data awalnya apa ya Bu ya? Data awal Ibu ambil dari mana Ibu? Halo Bu Ini, Nurhaima? Bu, data awalnya dari SD Negeri Mancang, Bu. Iya, data awalnya berupa apa Pak Bu? Hasil wawancara kah, hasil Oh, belajar kah, atau apa? oh, hasil belajar dan wawancara, Bu, dan observasi. Ada Ibu cantumkan di latar belakang? Ada dicantumkan di latar belakang Ibu? Ada, Bu. Mana? Nggak ada. Ya, itu data penting ya, Bu ya. Terkait dengan maaf Bu, bentar. Oke, terkait dengan data awal, Ibu, sebaiknya dia harus jelas, spesifik, dan bisa terukur gitu ya. Jadi, apa namanya? Saya belum melihat itu di latar belakang Bu Nuraima. Oke, penelitian ini direncanakan berapa siklus, Ibu? Dua, Bu. Bisa jelasin tahapan-tahapan per siklusnya? Perencanaan, tindakan, pengamatan, observasi, dan refleksi gitu, Bu. Hmm, nanti Ibu mengajar di bagian yang mana? Di tahapan yang mana? Ibu akan mengajar di tahapan Bu. yang mana? Tindakan, Bu. Di tindakan. Berapa kali tindakan, Bu, untuk satu siklus? Satu kali, Bu. Tidak boleh satu kali satu siklus, Ibu. Ya, tindakan untuk satu siklus minimal 2 kali. Dua kali ya, Bu. Ya, 2 kali mengajar artinya. Iya, Ya, Bu. Bu, ya. Nanti disesuaikan. Iya, Terus Bu. kemudian untuk subnilai dari PPRA, bisa Ibu sebutkan ada berapa subnilai PPRA, Bu? Subnilai dari TVRA, Bu. Ada toleransi, tasamuh, berkeadaban, ta'adub, musyawarah, surah, kewarganegaraan, dan kebangsaan, muatonah. Baik. Untuk
P5 sendiri ada berapa ini P5, Bu? Profilnya, Bu, Iya. eh, ket- ketuhanan yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, hmm, ker- kreativitas, Bu. Baik, untuk MA, untuk modul ajar, ada komponen modul ajar itu ada apa saja, Bu? Ada CP, ATP, KKTP, asesmen awal, Itu saja. pertanyaan pemantik, kegiatan inti, kegiatan penutup. Oke, jadi dalam menyusun LKPD, apa yang harus diperhatikan, Bu? Hal apa yang harus diperhatikan dalam menyusun LKPD? Dalam susun LKPD, Bu, kita memperhatikan eh, materi yang diajarkan, kemudian disesuaikan dengan model pembelajaran, Bu. Apakah PBL atau PJBL, seperti itu, Bu. Oke, baik. Terkait dengan modul ajar yang sudah Ibu kerjakan, itu kan tentang PBL dan PJBL ya, Bu ya, Iya, Bu. modelnya ya. Benar atau tidak, Bu? Ya, kurang lebih, Bu. Mungkin Oke, eh, terus kemudian untuk PTK sendiri, Ibu menggunakan metode match a match. Kira-kira ya, nanti Bu. bisa nggak dipakai MA yang sudah Ibu buat? Insya Allah bisa, Bu. Karena itu metode yang sederhana, Bu. Cocok dengan materi saya Asmaul Husna, Bu. Mencocokkan kartu. Mencocokkan kartu. Terus Ya, sesuai nggak Bu. dengan model MA yang sudah Ibu susun? Insya Allah sesuai, Bu. Di mana letak sesuainya? Saya sih Sintak intinya dari metode make a match, Ibu tahu tidak sintaknya? Bisa nggak Ibu sebutkan? sintaknya, Bu. Ini, Bu. eh, Menggunakan kartu itu, Bu, siswa itu belajar untuk bekerja sama, Bu, mencocokkan kartu antara soal dan jawaban, di mana siswa itu untuk meningkatkan pemahaman dan berpikir cepat, Bu. Oke, kalau untuk sintak PBL-nya, Ibu masukkan ke bagian aktivitas yang mana? Aktivitas ini, Bu, pembelajaran inti, Bu. Iya, kan di pembelajaran inti Ibu kan menggunakan sintaknya PBL dan PJBL. Metode make a match Mm, sendiri, itu kan sintaknya beda lagi. Itu gimana kira-kira? Ya, Bu Nurhaimah, itu juga perlu diperhatikan ya Bu ya, dalam ya, Bu. menggunakan metode bisa nggak dia kira-kira dikombinasikan dengan model model pembelajaran PBL ataupun PJBL ya, karena model pembelajaran MA1 dan MA2 itu sebenarnya itu harus digunakan ketika Bu Nurhaimah nanti PPL ya. Jadi jangan penelitian sendiri, modul ajar sendiri sehingga tidak sinkron. Nah, itu yang harus Bu Nurhaimah sinkronkan, Bu Nurhaimah perhatikan gitu ya. Baik, Bu. Oke, baik Bu Nurhaimah, itu saja untuk siang ini. Terima kasih banyak. Silahkan dimatikan rekamannya dan nanti dimasukkan ke link LMS. Terima Ya, kasih. terima kasih, Bu. Ini. Hmm. Ini. Hmm. Hmm.